Assalamualaikum dulur. Kembali lagi kita bertemu dengan channel Selancar Waktu bersama saya Mas Ben dan Mas Kemis Gika. Gimana Mas Kemis, kita membahas apa malam ini? Oke Mas Ben, kembali lagi Mas Ben dan alhamdulillah kita berjumpa ya dulur ya. Ini kita di sini malam Jumat lagi. Dan kebetulan Mas Ben ini sekarang baru banyak koleksi apa ini Mas? Kita syuting dari jauh. Keris brojol maksudnya? Keris brojol. Keris brojol dan berbagai macam tangguh. Tidak ada yang sama, tangguhnya beda-beda. Ketemu. Ini koleksinya berapa hari, berapa bulan ini bisa ngumpul ini? Tempat ini Sekitar kurang lebih 1 bulan dapat dari desa. Lokasi yang semua ini. Lokasi yang semua. Ada yang sudah diwarangi dan ada yang belum diwarangi. Dan ini beda tangguh semua. Oke, ini Mojopahit, Tuban, Sultan Agung, dan Ngadiboyo. oke. Ini kenapa bisa disebut memiliki dapur yang sama? Ini ciri-cirinya yang sama apa nih? Ini Ciri khususnya brojol. brojol ini dulu ya, yang dekat. Jadi khas brojol ini kan dia tidak mempunyai tikel alis. Dia agak doyong ininya, tapi sedikit gandeknya. Dan di sini agak rata, tidak ada belumbangannya. Karena kalau tilam mesti ada tikel alisnya. Tapi kalau brojol nggak ada, ciri khasnya nggak ada. Dan ini juga nggak ada geger sapinya. Sama semua itu ya, 4 ya? Sama. Itu lah Mas. Sama semua. Agak nonong sedikit. Ini. Perlihatkan Mas kalau yang memang sama benar. Ini sudah diwarangi. Ini mana? Dapur mana? lama. Tikel alisnya Ini nggak ada tikel alis. ada tikel alis. Dan ini gandiknya juga agak nonong sedikit. Dan sini agak rata. Enggak. Memang rata-rata seperti ini. Tuban juga. Tuban ini juga sama. Patrem ini ya, kecil ya. Patrem. Tapi Ini juga udah diwarangi. kayak jelak Buddha tapi bukan ya. Bukan, tapi ini patrem. Yang Majapahit. Tuban. Ini juga Mojopahit, era Mojopahit, tapi masuknya juga patrem karena panjangnya sekitar 25an. Ini juga kan ini brojol juga ini. Ini brojol juga. Ada yang versi lain yang bilang. Ada yang bilang temen itu ada yang nafsir pulang geni. Kenapa ini pulang geni? Karena dia agak doyong. Agak doyong ya. Tapi lebih banyak yang bilang bahwa ini brojol. Rata-rata brojol. Seharusnya kan sampai sini nih. Ini kan karena korosi. Karena termakan usia. Oke. Tapi besinya masih utuh, masih padat. Lipatannya juga lumayan. Kalau Mojopahit itu emang padat sekali. Kok banyak setiap era ada keris brojol ini. Kekhususan brojol ini mempunyai filosofi apa yang masuk dianggap penting? Filosofi salah satu keris yang dimiliki oleh orang Jawa ini. Filosofi keris brojol itu untuk apa ya? Agar semua permasalahan itu dilancarkan. Agar cepat brojol, kayak masalah dirampung lah gitu. Ya, semua manusia punya masalah dan gimana juga bisa mengatasi masalah tersebut ya. Jadi berbagai masalah ya. Rezekian misalnya agar biar lancar, biar masalahnya juga cepat selesai. Misalnya buat kalau dukun bayi ya buat melancarkan kelahiran sang bayi. Tapi identik itu ya, kalau brojol itu identik dengan itu dukun bayi yang bayi brojol itu ya. Rata-rata di desa-desa kan keris brojol kan sangat banyak diciptakan oleh empu-empu itu kan. Karena keris ini sangat memasyarakat juga. Dan rata-rata keris brojol ini tidak pemilih. Tidak, ya semua orang bisa. Semua orang bisa. Tapi brojol sendiri kalau pamornya
pamor-pamor bagus kayak pamor-pamor miring ya lumayan mas, itu kan pamor-pamor termasuk Tetap langka ya. langka pamor. Mahal ya. Lumayan harganya juga lumayan mahal mas, Hmm. pamor-pamor miring. Terus kayak pamor-pamor brojol sendiri juga mengeluarkan pamor udan mas rekan. Hmm. Pernah punya Mas Bening? Pernah punya. Hmm. Pokoknya semua brojol itu hampir mengeluarkan banyak pamor mas. Hmm. Pamor miring juga keluar dia, pamor-pamor rekan Polres Utah juga Sangat digandrungi dan diminati ya. Salah satu keris wajib yang dimiliki juga ya. ya rata-rata Kalau, itu. Paling tidak kalau koleksi keris ya harus punya orang keris kejawen brojol. itu. Iya. Tilam, Yang identik dengan dukun bayi. betul sekali. Itu. Padahal lebih luas dari itu ya. Itu. Lebih luas dari itu. Hmm. Itu kan cuma diambil gampangnya saja. Oke. Ini gimana ini? Ciri-ciri Majapahitnya di mana ini? Majapahit itu saking tempatnya banyak lipatan, Hmm. dia akan menghasilkan tantingan yang sangat enteng sekali. Kecil, ramping, tipis. Tapi padat. Kayak kapas itu ya orang pegangnya itu. Iya. Itu udah fix mesti anu itu Majapahit itu. Majapahit itu ada yang gede ada yang kecil, tapi rata-rata kayak kalau di desa-desa itu rata-rata yang kita sering dapat kecil mas. Kecil, keleng, kalau ada pamornya Kalau cepit. enggak ya ceprit pamornya. Hmm. Karena mungkin yang punya itu kurang, karena regenerasi kan juga ada yang, Tapi yang masih banyak yang utuh-utuh itu ya kalau anu itu. kalau yang terawat lumayan utuh. Kalau yang tidak terawat ya korosi wajar lah, karena termakan usia, termakan zaman juga. Oke, yang setelah itu Tuban. Tuban, ini Tuban juga, ini udah diwarangi pamor singkir. Singkir itu apa mas ciri-cirinya pamor singkir? Keris brojol rata-rata semua bentuknya sama, panjang, yang membedakan kadang cuma panjangnya sama pamornya mas. Kali ini Sama jenis besinya juga. ciri-cirinya apa mas? Bisa dikatakan pamor singkir ini? Ini pamor singkir itu ini dari urat-uratnya ini loh mas. Uratnya naik ke atas, agak Oke. kayak Ini era setelah runtuhnya Majapahit ya Tuban ini. Tuban ini. Cer ini. Dan ini Hampir sama karakternya kalau besinya kalau sama Majapahit ya. hampir sama, ini juga banyak meteoritnya. Meteorit sama baja juga. Esoteriknya juga Cuman tempatnya emang lebih ini Majapahit. Kalau ini Sultan Agung. Sultan Agung. Sultan Agung ini masa kejayaan apa ya? Teknologi modern ya bisa dikatakan ya udah masuk banyak yang masuk ini. Dan ini juga pamornya juga walaupun Gagah. korosinya seperti ini masih Bisa dikatakan era keemasan dari seni dan budaya juga ya ini ya. Ini sangat- Yang masih bisa kita lihat. pamornya ini juga masih detail. Bior pamornya ya. Rojo gundrunya keluar bolak-balik. Dan ini juga nyumber di sini. Kelihatan banget ya. Era kemegahan gitu. Panjangnya Sultan juga Agung. masih standar 35-an, 35 36. Cuman Luar korosinya biasa. di bilahnya ini lumayan, sudah lumayan. Karena saya dulu dapat ini sudah puluhan tahun tidak terawat. Ini alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Kalau ini apa tantingannya gimana sih? Nantingannya ini juga enteng sekali, dan ini juga lentur karena ada campuran kursaninya. Besinya bagus berarti ini ya. Kurosaninya ini kan lumayan mas, Besinya bagus berarti ya. jadi lentur. Yang satu lagi Yang satu lagi Ngatiboyo. Ngatiboyo. Ini gimana ini? Ini zaman apa ya? Diponegoro apa ya? Masa perang. Ini Empu ya. Berarti memang yang buat Empu Ngatiboyo ini. Empu Ngatiboyo. Desa Ngatiboyo juga ada. Desa Ngatiboyo itu ada. Itu istrinya Ngatiboyo Surowati apa ya? Itu adiknya Sunan Kalijaga kalau nggak salah. Itu turunan Pusupo kalau nggak salah ini. Empu Ngatiboyo. Pada era Diponegoro. Pada era Diponegoro. Ini berarti memang pusaka saat era perang Jawa ini ya. Dan ini masih utuh, dan ini masih proses multi, belum kita
Warangi. Karena kita belum lama juga. Ciri khususnya kalau Ngadiboyo gimana Mas? Ini Ngadiboyo ini apa itu? Ada yang bilang itu Mas Katong atau siapa ini yang bilang? Katong. Ini pamornya itu gimana ya? Agak kurang serius dan Ngadiboyo kan sebenarnya ada yang gede Mas. Cuman ini untuk perang ini. Untuk perang, jadi Ngadiboyo itu ya suplai senjata perang. Suplai senjata perang di zaman dulu, di zaman era Pangeran Diponegoro. Oke. Sayangnya kurang detail untuk melihat pamornya. Belum diwarangi soalnya. Tapi ada nih Mas, kelihatan Rojo Gundulunya. Rojo Gundulo. Oke Mas, mungkin kita cukupkan untuk malam ini Mas. Nah ini ada yang satu ini ketinggalan. Apa ini? Ini. Kita tunjukkan biar tahu sebentar lagi Iya. bahwa ini ada Sutuk Maru lumayan, pamornya juga. Satian gini Mas. Ini juga dagangan Mas. Ada yang minat bisa datang ke rumah. Iklan. Kira kapan ini Mas? Tangguh kapan? Ini Mataram Mas. Mataram. Oke, mungkin kita sambung lagi besok. Kita bahas ini mengenai keris-keris yang lain dan juga kita nanti saling tukar karboh, tukar pengetahuan. Doakan saja mungkin ke depan saya akan dapat keris yang lebih langka dan lebih bagus. Just kita perlihatkan Mas, kita untuk edukasi. Assalamualaikum. Ya, kita cukupkan. Matur nuwun sedaya mawon. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Berjumpa lagi di lain kesempatan bersama Mas Ben dan Kemis GK.